Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan berdiskusi dengan materi kita, yaitu dengan judul akuntansi dalam perusahaan jasa. Yang sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami, yaitu saya sendiri, Nabila Jovani Putri, lalu ada Mbak Sarah Khairunisa, dan Mas Ramadhani Ahmad. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang dalam hal ini akan dijelaskan oleh beberapa anggota kami. Baik, kepadanya kami persilahkan. Silakan kepada Mas Rama untuk menjelaskan materi yang pertama. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membaca atau mengasih penjelasan mengenai pengertian akuntansi perusahaan jasa. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, dan pengomunikasian transaksi keuangan sebagai wujud kegiatan ekonomi suatu perusahaan, sehingga dimungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan bagi pemakainya. Sedangkan pengertian perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang menawarkan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Baik, terima kasih kepada Mas Rama. Yang selanjutnya adalah karakteristik perusahaan jasa yang dalam hal ini akan disampaikan dan dijelaskan oleh saya sendiri. Karakteristik perusahaan jasa. Pertama, menjual jasa sebagai kegiatan utama. Dalam hal ini, perusahaan jasa bukanlah perusahaan yang menghasilkan suatu produk, melainkan kegiatan utamanya itu adalah menawarkan serta menjual suatu jasa yang dimiliki. Yang kedua adalah tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Nah, hal ini jasa sendiri memiliki bentuk yang intangible sehingga perusahaan jasa tentunya tidak menjual produk yang dapat dilihat atau disimpan. Yang ketiga adalah hasil tidak dapat disamakan. Hasil dari usaha sendiri yaitu perusahaan atau jasa yang juga sangat subjektif. Mengapa? Karena ia tergantung kepada kepuasan pelanggannya tersendiri. Sehingga hasil usahanya sendiri pun tidak dapat dipukul rata terhadap semua konsumen. Yang selanjutnya adalah tidak ada harga pokok produksi. Di sini, karakteristik yang sangat membedakan antara perusahaan jasa dengan jenis perusahaan lainnya adalah tidak adanya harga pokok produksi dan penjualan. Terakhir adalah tidak ada standar harga yang umum, di mana kebutuhan pelanggan umumnya akan selalu berbeda-beda tergantung kepada keinginan serta keluhan yang ia miliki. Sehingga harga jasa sendiri kemudian tidak dapat dipatok dan harus disesuaikan dengan setiap kebutuhan konsumennya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sarah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Di sini terdapat 10 siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama itu ada identifikasi dan analisis transaksi. Nah, langkah pertama dalam siklus akuntansi ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi, yaitu akuntan atau Anda harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar, sehingga tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti dan dapat dinilai ke dalam unit
dimonitor secara objektif. Contohnya yaitu seperti nota pembelian, kwitansi penjualan, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam mengidentifikasi analisis transaksi ini, dapat menggunakan persamaan matematis, yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Dan yang kedua, yaitu ada pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, dicatatkan dalam sebuah buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Catatlah seluruh transaksi keuangan secara detail pada jurnal umum berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar memudahkan Anda dalam tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada posting ke buku besar. Nah, langkah selanjutnya yaitu memposting transaksi dalam buku besar. Buku besar merupakan kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Selanjutnya yaitu yang keempat ada penyusunan neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Nah, cara untuk menyusun neraca saldo sangat mudah, yaitu hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Selanjutnya yang kelima yaitu ada penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah satu perlu disesuaikan, maka dicatat jurnal penyesuaian. Penyesuaian umumnya dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Kemudian juga harus membuat neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Yang keenam ada neraca lajur. Penyusunan neraca lajur mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Apabila keduanya sudah dibuat, maka penyusunan neraca lajur bisa dilakukan secara mudah. Neraca lajur ini akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan dan keuangan. Yang ketujuh ada penyusunan laporan keuangan. Langkah selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan juga laporan arus kas. Dan yang kedelapan yaitu penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Dan yang kesembilan yaitu jurnal pembalik. Tahapan jurnal pembalik adalah tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka dan belum jatuh tempo. Dan yang terakhir yaitu ada neraca akhir atau awal setelah penutupan. Dalam tahap ini disebut dengan neraca akhir atau awal karena sebagai neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode. Disebut neraca awal karena akan digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode berikutnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya yang telah disampaikan pada Mbak Sarah. Nah, mungkin itulah penjelasan materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelalaian dalam penyampaian materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.